Udah ya? Apa? Ya. Apa? Ya, kita tugas masukkan di apa. Dan untuk kembali Tugasnya. kalau bisa atau tidak terserah pokoknya masukkan sudah. Tes ini uji apakah Anda merespon oleh sederhana dengan kata yang unik. Itu jawabannya deh. Ya, Pak pintunya kan? ya. Buka tugasnya masukkan. Masuk. Pasti mau ya masuk. Pintunya udah ada di sana ini. Nah sekarang gimana cara masukkan gajah ke dalam kulkas? Ya kembali lagi seperti Kembali lagi seperti nampaknya. Saya Bu Ayan Budiani, saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, di mana saya merupakan seorang leader, Pak, mohon izin dikatakan leader di instalasi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Bahwa inti dari suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan itu adalah organisasi. Ya, organisasi untuk mencapai goal apapun yang kita lakukan dalam konteks untuk mencapai suatu tujuan, goalsnya adalah organisasi. Tapi organisasi tidak bisa bertugas sendiri tanpa didukung oleh administrasi. Contoh misalnya ya, Anda akan membuat satu perusahaan, menata perusahaan PT digunakan untuk kegiatan usaha. Untuk bisa melakukan kegiatan ini, Anda butuhkan surat izin usaha. Dia harus didukung sama administrasi, lengkapi administrasi. Organisasi tanpa didukung administrasi tidak bisa mencapai. Organisasi dan administrasi tidak bisa juga mencapai tujuan kalau tidak ada manajemen. Organisasi, administrasi dan manajemen tidak bisa mencapai tujuannya tanpa didukung oleh leadership. Nah, kita sekarang bicara di sini. Kita bicara mengenai leadership. Sudah tahap keempat dari suatu konsep secara keseluruhan di dalam suatu aktivitas. Leadership juga dari organisasi, administrasi, manajemen dan leadership nggak bisa mencapai tujuan tanpa ada human leadership. Nanti Ratu Nabi akan memberikan suatu kekerasan khusus terkait dengan human leadership. Ya, ini divisi ini nggak terlalu penting, karena kita bicara mengenai leadership. Apa itu leadership? Kita akan bahas apa itu leadership, kemudian meningkatkan kemampuan leadership, bagaimana aspek dari leadership, kemudian kemungkinan yang lain. Ini beberapa materi sudah digunakan, nanti dibaca ulang. Ya, ini yang kita bahas apa itu leadership, kemudian meningkatkan kemampuan leadership, aspek leadership, proses leadership, meningkatkan leadership, kemungkinan yang lain. Kalau kita bicara mengenai leadership, pada dasarnya adalah kemampuan membuat kerangka rencana yang akan membawa ke tangga sukses dan kemampuan mengajak orang lain melaksanakan dalam usahanya. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai suatu ide, harus mempunyai suatu kerangka pikir apa yang akan dicapai dan bagaimana caranya mencapai. Apapun kegiatan, seperti misalnya kegiatan yang sederhana seperti yang kita lakukan, ini adalah suatu konsep yang komprehensif. Apa yang akan kita lakukan? Kita rencanakan kegiatan, kerangka rencananya seperti apa? Kerangka rencananya seperti apa? Mulai dari menyiapkan proposal, kemudian menyiapkan siapa kira-kira yang akan menjadikan narasumber, apa materinya dan sebagainya. Itu sudah suatu kerangka. Itu dilakukan oleh seorang
kognitif atau leader. Dan unsur-unsurnya apa? Unsurnya hanya dua. Kapasitas membuat kerangka rencana, artinya kita mempunyai suatu kemampuan untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan, apa bagian-bagian yang sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan. Yang kedua, lalu implementasinya. Apa gunanya kita membuat suatu rencana kalau kita tidak bisa melaksanakan? Jadi di dalam konsep leadership, antara kerangka rencana dan implementasi itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, mengacu pada leadership, tahu apa yang harus dikerjakan. Dikerjakan dia, satu, dia sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Kemudian membuat segalanya sesuatu bisa dilaksanakan. Jadi karena leadership itu unsurnya dari rencana yang akan kita buat dan bagaimana mengimplementasikan, bagaimana melaksanakannya, maka harus dibuat sedemikian rupa rencana-rencana itu bisa dilaksanakan. Dalam terminologi manajemen nanti dikatakan leadership itu mencakup kemampuan dan efektivitas. Tidak jelaskan. Ya, sekarang banyak sekali konsep-konsep leadership yang ditulis oleh para ahli dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dalam dunia sosial, dalam dunia keagamaan. Itu lebih cenderung untuk menekankan konsep leadership yang mengandung tiga unsur, yaitu kepentingan melayani mulai dari dalam diri, urus belum penyusunan daun suci ini merupakan suatu organisasi yang idenya, rencananya dituangkan dan diimplementasikan, dituangkan dalam karakter dari identitas suatu transformasi terbaik. Jadi dalam niatnya, di dalam hatinya ingin melayani. Itu tadi ke istri Nabi ingin melayani. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan suatu informasi dan ide-ide yang ditransformasi pada kami. Kemudian kepala yang Islam itu tidak cukup hanya memiliki hati, tapi juga memiliki metode politik. Niatnya sudah ada, idenya sudah ada, ingin melayani dengan hati, kemudian ditambah dengan kita berusaha untuk memiliki metode untuk menyampaikan. Yang ketiga, nyaman yang melayani. Ada tiga unsur yang bisa dikatakan menjadi politik. Ya, satu pikiran, dua kata-kata, kemudian perbuatan. Kalau dalam ajaran agama kita kan dikatakan sebagai Trikaya Suci, mulai dari pikiran, kemudian perkataan, sampai perbuatan. Jadi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa bedanya antara orang pintar dengan orang yang bisa dipercaya? Biasanya orang yang bisa dipercaya bertanggung jawab. Orang pintar belum tentu bertanggung jawab. Jadi harmoni antara pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Inilah yang sebenarnya ini orang pintar suka antara yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan sering tidak selaras. Anda bisa saksikan sendiri, misalnya para politikus
bisa memimpin. Jadi dia lawan kita di sini. Pikiran, perkataan dan perbuatannya tidak selaras. Sementara orang yang bisa dipercaya antara pikiran, perbuatan dan kata-kata harmoni. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Dia tidak harmoni dalam pikiran, perkataan, apa yang dia pikirkan, kemudian dia ucapkan dan dilaksanakan perbuatan yang selaras. Prosesnya ada. Pertama, menjadi. Panitia melaksanakan kegiatan leadership SDN ini untuk menjadi apa? Menjadikan paradamu yang selama ini berbukti mendapatkan ajaran yang terkait dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama yang ini pekerjaan. Ini menjadikan apa? Transformasi informasi yang dimiliki untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau sudah ini menjadikan itu, bagaimana mengerjakannya? Mulai dari menyusun persiapan, menyusun proposal, mendekati orang-orang yang dia menyusun materi yang akan disampaikan. Kemudian siapa yang akan menyampaikan materi itu. Kemudian setelah itu melihat kita sudah dikerjakan sampai kepada memberitahukan. Jadi inilah proses dari kepemimpinan, mulai dari ini menjadikan, mengerjakan, dan memberitahukan. Konsep ini dilaksanakan tidak hanya untuk kegiatan organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi keagamaan, non-profit organization, semuanya pasti melalui proses ini. Menjadi itu adalah sumber. Tadi disebutkan untuk mencapai satu tujuan alatnya adalah organisasi. Organisasi sederhana dengan membentuk suatu panitia, kita ingin menjadikan kegiatan kritis pelatihan kepemimpinan ini menjadi berjalan. Itulah sumbernya. Yang kedua, mengerjakan dengan adalah gaya leadership dengan contoh. Jadi berterima kasih di depan itu Nabi langsung di depan itu langsung menunjukkan contoh-contoh bagus. Ini itu bagian daripada proses leadership. Jadi melihat dan memberitahukan adalah fungsi alat itu. Konsep ini berlaku universal. Organisasi apapun bentuknya, kalau ada seorang pemimpin ingin menyusun kerangka rencana, ingin mengimplementasikan, pasti akan melalui proses.